فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an lebih dari 200 ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu pentingnya takwa kita kepada Allah, sehingga dalam Al-Qur'an lebih dari 200 ayat Allah mengingatkan. Apa? Karena takwa adalah sebaik-baik bekal kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Wa tajawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahan hidup. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Namun sebaliknya jamaah yang dimuliakan Allah, Allah juga mengancam kepada siapa saja yang berpaling dari peringatan-peringatan Allah. Di dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka." Barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka Allah akan berikan ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit. Semua penuh dengan masalah. Imam Al-Ghazali mengatakan penyebab masalah itu adalah dosa. Dan para ulama mengatakan dosa itu ibarat racun, Bapak dan jamaah. Dosa yang kita lakukan itu adalah racun bagi diri kita, dan penawarnya adalah istighfar. Maka dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir." Bahwa musibah yang menimpa kalian, ujian yang menimpa kalian, penyakit yang menimpa kalian, itu disebabkan karena dosa-dosa yang kalian lakukan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini tema kita adalah menghidupkan dan memugarkan hati. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fi jasadil mudghah wa idza salahat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wahya qalbi." Dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika yang segumpal itu baik, maka baiklah seluruhnya. Jika segumpal ini buruk, maka buruklah seluruhnya. Ala wahya qalbi. Dia adalah hati. Dalam hadis ini konteksnya adalah jantung kita. Kalau jantung kita bermasalah, Pak, maka tubuh kita juga bermasalah. Tetapi kalau jantung kita sehat, maka insya Allah tubuh kita juga sehat. Dan ternyata secara ruhiyah, ya, qalbu itu berhubungan dengan jantung kita. Maka secara ruhiyahnya, kalau hati kita sehat, maka amaliyah kita juga sehat, Pak. Amal yaumi kita baik. Tetapi kalau hati kita bermasalah, qalbu kita berpenyakit, maka amal yaumi kita juga bermasalah. Jika kita sholatnya sering masbuk, berarti dalam qalbu kita ada masalah. Kalau kita sering melanggar larangan Allah, berarti hati kita ada masalah. Dan ketika hati itu bermasalah, dia akan mempengaruhi kesehatan jasmani kita, Pak. Salah satu contoh Bapak dan jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang punya penyakit iri dan hasad,
itu akan mempengaruhi tubuhnya, sehingga rasa irinya itu bisa membuatnya jantungnya berdebar-debar, hipertensi, vertigo dan lain-lain sebagainya. Itu penyebab penyakit hati. Maka menjaga hati ini perkara yang sangat urgen, jamaah yang dimuliakan Allah. Kita sebagai orang beriman, jika kita mau amal yaumi kita baik, maka kita harus menjaga hati kita. Maka Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika, ya musarrifal qulub, sabbit qalbi ala taatika. Doa ini harus kita lazimi, Pak. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di dalam agamamu, dan teguhkanlah hatiku dalam ketaatan kepadamu. Inilah bukti bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang dhaif, makhluk Allah yang lemah. Untuk mengendalikan hati kita saja kita susah, sehingga kita memohon pertolongan dari Allah. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah juga bersabda, at-taqwa hahuna. Bahkan Rasulullah mengatakannya sampai 3 kali. At-taqwa hahuna, sambil menuju dada. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Bahwa takwa itu adanya di dalam dada kita, kolbu kita. Walaupun sorban melilit, walaupun jubahnya putih bersih, tetapi belum tentu hatinya bersih. Karena letak takwa itu ada di dalam dada. Tapi bersihnya hati itu akan tercermin dari perbuatan-perbuatan yang ia lakukan. Kalau hatinya baik, maka perkataan-perkataan yang dia keluarkan juga perkataan-perkataan yang baik. Jika akhlak yang ia keluarkan juga akhlakul karimah, itulah membuktikan hatinya baik. Tetapi kalau hatinya kotor, kita bisa lihat di masyarakat kita, kalau hatinya kotor itu mulutnya pun kotor. Lalu apakah perusak hati ini? Maka ada salah seorang sahabat, ya, pada umumnya sahabat itu bertanya tentang fadilah-fadilah amal, keutamaan-keutamaan amal ini, amal ini, amal ini. Tapi ada juga salah seorang sahabat yang bertanya tentang perbuatan-perbuatan dosa, yang berharap ketika dia memahami perkara itu, dia menghindar dan menjaga diri dari perkara-perkara itu. Maka ada 7 dosa yang bisa merusak hati kita, jamaah yang dimuliakan Allah. Yang pertama, yang merusak hati kita adalah kita suka berdusta. Allah bersabda, iyakum wa kasratal halifi fil bai'i fa innahu yunaffiqu summa yamhaq. Hati-hatilah dengan banyak bersumpah dalam menjual dagangan, karena ia memang melariskan dagangan namun malah menghapuskan keberkahan. Nah, hadis ini tertuju kepada pedagang yang suka bersumpah dengan dagangannya. Yang kedua, yang merusak hati ialah ingkar janji. 4 bahaya ingkar janji. Yang pertama, dapat mengundang murka Allah. Kedua, mendapatkan dosa. Yang ketiga, menjadikan kita termasuk golongan orang munafik. Yang keempat, menjadikan kita menimbulkan konflik antara kita, antara sesama. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafik salasun, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khan. Bahwa tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara dia dusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Ini yang ketiga, yang merusak hati kita
adalah mengkhianati amanah. Mengkhianati amanah. Dalam sebuah hadis ya disebutkan bahwa suatu hari Abu Dzar meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikanlah jabatan kepadaku." Maka Rasulullah sambil memukul pundaknya sahabat Abu Dzar sambil tersenyum, lalu Rasulullah bersabda, "Ya Abu Dzar, innaka dha'if wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamatun illa man akhadaha bihaqqiha wa addal ladzi alaihi fiha." Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah. Kekuasaan itu adalah amanah, dan kekuasaan tersebut pada hari kiamat menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mendapatkan kekuasaan tersebut dengan haknya dan melaksanakan kewajibannya pada kekuasaan itu. Kemudian yang keempat yang merusak hati kita adalah su'uzon. Su'uzon, prasangka buruk. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan oleh kalian prasangka atau kecurigaan, karena kecurigaan itu adalah dosa. Yang kelima, dosa yang merusak hati, yaitu ghibah. Apa ghibah? Menceritakan aib orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, "Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim." Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan jangan di antara kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian akan merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Penyakit hati yang merusakkan hati kita ialah hasad, iri. Hasad dan iri atau hasad dan dengki. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'di lirrijali nasibum mimma tasabu walin nisa'i nasibum mimma tasabna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan janganlah kamu iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian yang lain. Kamu lebih banyak, Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Ya. Maka inilah pentingnya kita menjaga hati. Mungkin demikian apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami dan jamaah sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.